Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel saya ya. Saya ingin berbagi sharing-sharing tentang penggunaan master aplikasi Excel laporan keuangan SPPG yang versi 3 ya, yang kita dapat dari Zoom meeting bersama BGN. Ini tampilannya ya. Setelah kita buka dari sumber aslinya yang file masternya, kita save as dulu, kemudian kasih nama dengan laporan penggunaan anggaran sesuai periodenya ya, sesuai periodenya. Mungkin banyak teman-teman yang masih menggunakan aplikasi ini masih pada bingung ya. Saya juga ketinggalan waktu Zoom meetingnya, tapi saya coba ulik-ulik ya, dan alhamdulillah bisa cocok ya, bisa cocok. Hal yang pertama harus dilakukan, kita save as dulu dan menyimpannya sesuai laporan periode. Nah, ini tampilan awalnya, kita masukin dulu setupnya di sini, keterangannya ya. Kita masukin dulu di sini. Ini tampilan menunya di sini ya. Tampilan menunya di sini, masuk ke sini, diisi sesuai akunnya masing-masing. Kemudian untuk saldo buku, nah di sini nih. Awalnya itu di sini, yang rata-rata masih pada bingung. Kita masukkan buku kas umum itu sesuai saldo atau posisi keuangan yang sudah cair atau yang sudah masuk di rekening virtual akunnya. Ya, misalnya di virtual akun masih ada sekarang ya, pada saat ini, saat memulai laporan, misalnya 5 juta, 500 juta. Eh, Itu saldo virtual akun. Tambah masih ada petikes nggak? Kalau yang baru running mungkin belum ada petikes ya, tidak usah diisi. Jadi ini langsung begini aja 500 juta. Ini untuk yang baru running misalnya ya. Kalau sekarang ini posisi saldo virtual akun itu 500 juta. Ini untuk awal running ya. Petty cash otomatis belum ada kan? Belum ada petty cash ya. Belum ngambil. Kemudian kas di bank itu sesuai dengan saldo virtual akun. Jadi kita mengisi hanya di yang warna kuning. Ini ya, hati-hati ini, dibaca. Hanya mengisi pada sel yang warna kuning. Untuk dana bahan baku itu disesuaikan dengan proposal yang sudah kita ajukan. Kalau kita misalkan teman-teman akuntan tidak tahu proposalnya berapanya, nah itu boleh diperkirakan dulu atau sesuai prediksi dulu ya. Prediksi dulu aja. Misalnya kita tahu bahwa penerima manfaat itu ada 3.000. Kita masukkan misalnya dengan data realnya atau bukan perkiraannya ya. Misalnya porsi besar sekolah itu di 2.500, di mana porsi besarnya 1.500 dikali 10.000 dikali 12 ditambah porsi kecilnya 1.000 dikali 8.000 dikali 12 ditambah B3-nya 500 ya. Misalnya 500 itu porsi kecilnya misalnya 300 kali 8.000 ya, porsi kecil kali 12 ditambah lagi porsi besarnya itu berarti tinggal 200 ya. Ini disesuaikan dengan data masing-masing ya. Kali 10.000 dikali 12 itu ya. Enter. Oh, kok banyak amat ya? Oh, ini kebanyakan nih. Maaf. Ini 10.000 ya. Nah, itu ya. Ini perkiraan ya, perkiraan aja. Disesuaikan di sini untuk penerima manfaatnya ya. Aduh. Ini disesuaikan dengan penerima manfaatnya.
Untuk ini untuk dana operasional dikosongkan dulu, kita masuk ke dana insentif fasilitas yang sudah fix nilainya 72 juta ya. Ini diisi manual, jangan di copy paste di sini ya. Nah, sekarang untuk dana operasional itu sisa dari saldo akun ya, saldo virtual akun. Itu sama dengan buku kas umum dikurangi dana bahan baku dikurangi dana insentif fasilitas, enter. Jadi cocok ya. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Di sini virtual petty cash-nya belum ya, belum ada, belum ngambil. Ini untuk contoh yang baru running atau laporan awal periode paling awal ya. Nah, di sini kita langsung ke biaya bahan baku. Ini untuk yang aktualnya. Untuk biaya bahan baku kita linkkan ke anggaran ya. Ke anggaran di mana itu misalnya ini awalnya kosong ya, semuanya kosong ini ya. Ini awalnya kosong ya. Kita isi sesuai dengan kenyataan hari ini ya, hari awal laporan. Yang aktual itu di-linkinnya ke sini ya. Aktual itu dilingkannya ke sini jumlah dari nanti total, enter. Ya, ini yang aktual. Mungkin ini masih nol ya harusnya. Karena ini pasti belum diisi ya. Kemudian biaya operasional kita linkkan ke BP operasional, kita scroll paling bawah di sini ya. Nanti jumlah operasionalnya otomatis masuk ke sini. Kemudian untuk biaya insentif fasilitas ke BP fasilitas, kita linkkan ke jumlah dari BP insentif itu ya. Nah, seperti itu udah, ini udah cocok ya. Kalau ada yang masih bingung boleh ya di komen-komen, kita sharing-sharing boleh ya. Di komen-komen. Kalau ada pertanyaan boleh di email, nanti saya sharing di deskripsi ya. Silahkan. Ini tahap awal ya. Untuk anggaran dari anggaran makanan ini kan 3.000 tadi misalnya. 3.000 itu 300 KB atau TK, 300 SD 13, ini SD-nya 46 itu 400, ini contoh aja ya. Ini misalnya, contoh aja. Oh, tadi yang porsi kecil itu 1.000 ya. 1.500 misalnya ya, 500. Kemudian yang ini 400 berarti yang ini 600 ya. Tuh. 400, 600, ini 500 jadi 1.500 ya. Kemudian ditambah B3 500 itu 250 balita, bumil 100, busui 150 misalnya ini ya. Misalnya. Nah, ini nanti aktualnya diisi dengan berapa tagihan atau invoice pembelian biaya bahan baku. Ini prediksi karena sesuai dengan porsi ini ya. Porsi ini. Ya, ini otomatis. Yang putih-putih ini jangan di ketik manual. Itu kalau kita mau ngetik manual lihat dulu di sini ada rumus atau tidak ya. Kalau ada rumus tidak boleh diubah ya. Tidak boleh. Itu udah otomatis ya, ini otomatis. Nah, di sini yang kuning-kuning saja kita ngisinya ya. Misalnya tagihan dari supplier itu, total tagihan untuk biaya bahan baku itu misalnya hanya 27 juta. Gitu ya. Ini, nanti ke saldo itu otomatis nih masuk biaya bahan baku itu 27 juta. Ini aktual. Yang ini aktual ya. Udah cocok ya, ini udah cocok juga ya, aman. Nah, seperti itu nanti diisi setiap hari karena mungkin setiap hari bisa berubah datanya ya. Data ini bisa berubah, ada yang keluar masuk, ada yang salah data atau dan lain-lainnya ya. Nanti disesuaikan setiap hari. Ini di sini diubah jadi 1 Desember ya. Nanti otomatis ke bawahnya mengikuti ya. Karena ini awal laporan 1 Desember misalnya ya. Misalnya 1 Desember gitu ya. Nah, baru di sini kita akan memulai input data transaksi. Di awal periode kita ingin mengambil misalnya petty cash ya. Nah, petty cash. Di sini kita jangan ketik manual, jadi sudah ada pilihannya. Ketika kursor disimpan, ini sudah ada tanda panah, diklik. Scroll ke bawah, ini bulan Desember 2025, tanggalnya tanggal 1. Nomor bukti disesuaikan ya. Nanti sesuai transaksi di virtual akun ya. Ini misalnya pasti kalau biaya pengambilan dari virtual akun itu
Apakah biaya admin banknya dibebankan ke pengirim, yaitu BGN, atau ke penerima, ya, yaitu kita Petikes ya, ke PIC yayasan biasanya ya. Yang sekarang itu katanya nggak boleh ke akuntan langsung, harus ke PIC yayasan ya. Di sini deskripsinya, uraian transaksinya kita bikin langsung petty cash juga bisa ya. Atau penarikan dari bank untuk petty cash misalnya itu ya. Itu kan penarikan dari bank itu pasti masuk ke petty cash ya. Ini untuk petty cash harus 2 transaksi ya di sini ya. Inputnya. Misalnya kita ngambil 5 juta. Kan di debit nih, karena ini akan masuk ke mana di sini nih. Ini ada, kalau jika debit masuknya kemana? Ke petty cash. Ini sebagai dana operasional, di atas pilih ya. Sebagai dana operasional. Kemudian yang kedua, masih tinggal satu, penarikan itu akan keluarkan dari virtual akun ya. Akan keluar dari virtual akun sebesar 5 juta. Untuk apa? Untuk biaya operasional. Di sini biaya operasional, masuknya kemana? Ya, atau keluarnya dari mana? Ya, keluarnya dari mana? Dari bank. Nah, kalau di kredit, keluarnya dari mana? Dari virtual akun atau kas di bank, gitu ya. Kita lihat di saldo buku, nih pengambilan petty cash ya. Pengambilan petty cash berkurang ya. Dari kas di bank awalnya 500 juta menjadi 495 juta ya, 495 juta. Jadi tetap cocok, aman ya, seperti itu. Kemudian misalnya setelah transaksi ambil petty cash pada tanggal 1 Desember itu kita membeli pembelian APD misalnya sebesar Rp500.000. Itu untuk biaya biaya apa? Biaya operasional. Diambil dari mana? Dari petty cash. Kita lihat saldo buku. Nih, petty cash-nya udah berkurang 500.000 dari 5 juta ya. Untuk apa? Untuk biaya operasional ya, untuk biaya operasional ya. Sudah berkurang, tetap cocok, aman ya. Oke, kemudian kita ada hari ini kita maker untuk pembelian biaya bahan baku ya, yang tadi yang anggaran ini ya. Ada tagihan dari supplier 27 juta rupiah. Ini pembelian biaya bahan baku aja ya. Biaya bahan baku sebesar 27 juta ya. Diambil dari mana? Sebagai apa? Sebagai biaya bahan baku diambil dari kas di bank karena dari virtual akun ya. Kalau misalkan untuk pengambilan biaya bahan baku ini dari virtual akun itu dibebankan ke penerima, berarti aman, nggak usah ada pengurangan biaya admin. Tapi kalau misalnya pengiriman uang ini dari virtual akun ke supplier itu dibebankan ke pengirim atau ke BGN, berarti harus ada biaya admin bank. Ya, ini ditanggung oleh BGN. Biasanya kalau beda bank ya, kalau beda bank itu 6.500. Di sininya biaya operasional dikeluarkan dari kas di bank. Ini mengurangi saldo di virtual akun ya. Saldo di virtual akun. Nih, ini di sini ya, berkurang. Ini saldo awalnya 5 juta sudah berkurang ya. 5.500 karena berkurang ya. Biaya bahan bakunya 27 juta. Di sini biaya operasionalnya ya. Nah, kita lihat di biaya bahan baku ini sudah ada transaksi. Ini kan yang dari prediksi ya, yang dari prediksi misalnya atau proposal dana yang disiapkan untuk biaya bahan baku sudah dikurangi, sudah diambil, sudah dibelanjakan, ini udah berkurang otomatis ya. Udah berkurang 301 ini ya. Sama, cocok ya. Seperti itu teman-teman ya. Di transaksi ini kuncinya ya. Kuncinya di transaksi jangan sampai salah memilih jenis buku pembantu dan ini masuk kemana atau keluar dari mana. Ngambilnya teman-teman ya, dari mana. Ya, silakan. Kalau misalkan di tanggal satu ini ada masuk nih dari dana dari BGN. Dana masuk dari BGN atau
pembantuan pemerintah atau apalah ya di sininya ya. Dana masuk dari BGN lah misalnya ya. Misalnya 500 juta lagi ya. Misalnya. Itu untuk apa? Kita masukin aja sebagai untuk dana operasional aja ya. Dana operasional. Kemudian itu masuknya kemana? Ke kas di bank ya. Ke kas di bank, ke virtual akun kan, bukan ke rekening kita. Kita cek di saldonya, di saldo ininya, nah di saldo akhirnya ini sudah bertambah 500 juta lagi ya. Dari 500 juta udah bertambah jadi 900 juta sekian karena sudah dikurangi petty cash, dikurangi pembelian APD dan admin tadi ya. Kalau misalkan kita tanggal 1 ini kita bayar sewa di muka kita ya. Ini biaya insentif ya. Fasilitas. Misalkan kita bayar di awal ya sebesar 72 juta. Kalau mau bayar harian boleh ya 6 juta, 6 juta, 6 juta setiap hari berarti ini. Kalau mau sekaligus boleh ya silakan disesuaikan saja ya. Itu untuk biaya insentif fasilitas keluar dari mana? Dari virtual akun ya, kas di bank. Kita cek di saldo. Lihat, ini biaya insentif fasilitasnya sudah keluar dan saldo akhirnya juga 0. Ini akan mengurangi saldo akhir di kas di bank ya 72 juta ya. Seperti itu di fasilitas di sini sudah ada muncul karena kita bayar. Nah, jadi saldo akhirnya untuk jatah atau dana insentif fasilitasnya sudah habis ya karena sudah dibayarkan. Dan tetap aman, cocok ya. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Boleh untuk teman-teman yang masih bingung silakan boleh di komen-komen atau kita sharing-sharing di WhatsApp grup ya atau di komunitas di channel ini ya. Silakan. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.